Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Restatia dari Prodi Manajemen Bisnis jurusan Logistik Perdagangan Internasional kelas pagi 1A. Dan kali ini saya akan membahas peristiwa yang menyebabkan disintegrasi di Kepulauan Riau khususnya Natuna. Pemerintah di Indonesia didesak menarik duta besarnya dari Beijing dan meninjau ulang seluruh proyek kerjasama dengan Cina, menyusul dengan sikap negara itu yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE di perairan Natuna Kepulauan Riau. Menurut Evan Laksmana, kita sudah mengambil langkah yang sama dan berharap hasil yang berbeda. 3 kejadian yang terjadi di Indonesia yaitu kapal perang TNI AL usir kapal penjaga pantai Cina di perairan Natuna. Cina klaim zona ekonomi eksklusif. Selain itu, menurut Evan, selain meninjau ulang kerjasama dengan Cina, pemerintah Indonesia juga bisa memanggil pulang duta besar dari Beijing hingga Cina, menarik seluruh kapal patrolinya dari perairan Natuna Utara. Dengan begitu, Indonesia mempunyai posisi tawar yang bagus. Demikian, Evan mengatakan ada risiko yang mungkin saja terjadi dalam hubungan ekonomi kedua negara. Meskipun ia meyakini Cina akan melunak sebab ia tidak ingin kehilangan salah satu sumber pasarnya di wilayah Asia. Kalaupun ada risiko dan Cina tetap bersikeras, saya merasa situasi sekarang tidak terlalu solid. Jadi, Cina tidak mau berisiko merusak hubungannya dengan Indonesia saat situasi domestik mereka sedang tidak bagus, jelasnya. Tetapi kalau kita berani mengambil risiko itu, saya rasa Cina akan lebih rela mundur dibanding merusak hubungan dengan Indonesia dan Asia Tenggara, sambung Evan. Jadi ini semua tergantung niat pemerintah Jokowi untuk ambil resiko, dan ini yang kita belum lihat selama ini. Adapun Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan tidak akan pernah mengakui klaim Cina atas 9 dash line atau 9 garis putus-putus di perairan Natuna. Retno menyebut batas wilayah itu tanpa dasar hukum. Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash line klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Jaratno usai rapat tertutup di kantor Kemenkopol-Hukam. Retno menyebutkan bahwa Cina termasuk dalam salah satu bagian dari UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Oleh karena itu, ia meminta Cina untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Insiden antara Indonesia dan Cina di Natuna Utara tak berkesudahan. Pada 2016, konflik terjadi setelah awak kapal patroli Hiu 11 Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba menangkap KM Kuei Fei 10078 yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna. Namun setelah kapal patroli Indonesia tengah menggiring kapal nelayan milik Cina ke wilayah Indonesia, muncul kapal penjaga perbatasan Cina. Pasca kejadian itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melayangkan nota protes. Sekretaris Kabinet kala itu, Pramono Anung, menyebut insiden di perairan Natuna sudah selesai setelah bertemu dengan delegasi Cina. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.